Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan materi kita ya, pengembangan kurikulum dan desain bahan ajar. Pada pagi hari ini kita sampai pada pertemuan yang kelima. Ya, tinggal 2 pertemuan lagi kita akan ada jeda untuk UTS. Awalan aku syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa arbikum lil maqalat. Yang pertama ya, alhamdulillah makalah-makalah dan presentasi ya, al-ard ya, presentasi itu bahasa Arabnya al-ard ya, ardul maqalat ya, biwasilati video. Adaitum adaan jayidan ya, sudah ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Karena waktu kita tidak banyak ya, dan kita setelah UTS itu target kita sudah harus konsentrasi untuk desain bahan ajarnya dan pengembangan sekaligus desain bahan ajar, maka kita harapkan kajian-kajian teori ini sudah selesai ya sesegera mungkin, paling lambat 2 pertemuan setelah UTS itu semuanya sudah harus selesai. Maka untuk pekan depan saya harapkan yang presentasi kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 sudah tuntas. Jadi pekan depan 2 kelompok ini sudah mengirimkan videonya masing-masing ya. Untuk yang K13 sudah ada 2 mahasiswa yang mengumpulkan. Untuk yang 2006 masih belum tuntas. Jadi pekan depan ini ya, hari Kamis pekan depan ya semuanya sudah mengumpulkan semuanya ya sampai ke K13. Ada sedikit catatannya yang ingin saya sampaikan terkait presentasi-presentasi yang ditampilkan itu. Secara teori kita bilang itu sudah sangat istimewa, bagus sekali ya, bagus banget dari sisi teori. Kurikulum sejak 1984 CPSA, kemudian 94, kemudian 2004 dan 2006 sampai yang mengirimkan K13 juga itu sudah dari sisi teori sudah sangat istimewa. Hanya saja perlu diingat bahwa yang kita bahas ini adalah kurikulum PBA, ya, kurikulum pembelajaran bahasa Arab ini. Jadi kita harapkan fokus kalian itu ke kurikulum PBA-nya. Jadi di tahun 2004 itu kayak apa gitu ya, kurikulum bahasa Arabnya di KTSP itu kayak apa. Kemudian nanti yang K13 itu kayak apa juga. Itu bagaimana strukturnya, ya, bagaimana buku-buku yang pada saat itu sedang ditulis sesuai dengan kurikulum yang ada pada masanya. Itu yang melakukan seperti ini saya lihat belum ada ya. Ada sedikit 1-2 mahasiswa yang menyentuh kurikulum PBA, tapi juga masih dalam taraf teori. Ya, dalam taraf teori. Sebenarnya yang kita harapkan itu ketika paling tidak ketika membahas kurikulum KTSP lah katakanlah ya. KTSP masih belum lama ya, jadi mungkin buku-bukunya juga masih bisa dilacak. Yang kurikulum 94 2084 itu mungkin buku-bukunya sudah tidak ada, sulit untuk melacak sekarang ini.
Nah, yang kita harapkan itu setelah membahas tentang teori kurikulum di KPK misalnya ya. Setelah itu kalian mencari buku atau menyiapkan buku ya dengan kurikulum KPK itu 2004 itu ya. Buku yang ditulis oleh Pak siapa gitu ya, yang diperuntukkan untuk madrasah sanawiyah kelas berapa gitu ya, atau untuk madrasah aliyah kelas berapa, nah gitu ya. Terus kemudian buku itu dianalisa gitu, bagaimana penulisan buku ajar itu, apa yang ada di buku ajar itu, bagaimana cara penulis itu menyajikan materi-materinya, dimulai dengan apa. Nah, ini apakah dimulai dengan menuliskan judul, terus kemudian setelah itu penjelasan kosakata, terus kemudian setelah itu hiwar, kemudian setelah itu apa dan apa dan apa ya. Atau mungkin judul terus kemudian langsung hiwarnya. Jadi bukan kosakata tapi langsung hiwar. Nah, itu madzhab tersendiri gitu loh dalam penulisan buku ajar. Apakah menuliskan kosakata dulu ataukah menyajikan hiwar dulu. Nah, itu ada ininya, ada teorinya. Dan para pakar penulis buku ajar itu berbeda pendapat. Ada yang lebih mendahulukan kosakata, itu adalah mazhabnya silsilah taklim lughah Arabiyah. Yang kita pelajari di kampus ini di Umsida atau mungkin di Ma'had, di Ma'had di Jogja termasuk ya, itu menyajikan kosakata dulu. Jadi setelah judul, kemudian kosakata baru, kemudian tarokib nahwiyah, kemudian at-ta'birot gitu ya istilahnya ya, at-ta'birot itu bisa dilihat itu ya. Itu madzhabnya itu. Jadi menyajikan kosakata dulu. Tetapi madzhabnya Al-Arabiyah Baina Yadaika itu tidak ya, menyajikan hiwar langsung. Jadi judul ya, terus kemudian hiwar. Dengan hiwar 1, 2, 3 ya. Kalau yang versi lama, terus kemudian setelah itu kosakata dan latihan yang berhubungan dengan kosakata. Nah, itu buku itu di mana gitu ya, ininya katanya madhab penulisnya itu. Nah, terus setelah hiwar, terus kemudian istilahnya as'ilatul isti'ab, pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan seseorang untuk memahami teks yang ada. Nah, terus kemudian setelah itu apa dan apa. Nah, itu tolong dicermati itu. Nah, tadi sudah saya share link ya di grup, itu buku-buku Kemenak. Ya, buku-buku ajar milik Kemenak, baik itu fikih, terus Al-Quran hadis, akidah akhlak, SKI, termasuk bahasa Arab. Ya, termasuk bahasa Arab ini. Nah, saya harapkan itu yang disusun sesuai dengan K13. Ya, yang saya share tadi itu buku baru Kemenak, itu ada di situ semuanya, dan buku-buku yang lain ya bisa dilihat nanti. Nah, di situ kalian download ya, kalian pelototi ya, sejak mulai dari dari SD atau MI ya, kemudian sanawiyah, kemudian aliyah dengan konsentrasi yang macam-macam itu ada semuanya. Nah, itu silahkan dipelototi, kemudian dilihat bagaimana sistematika penulis yang dianut oleh penulis itu penulis resmi ya, penulis resmi itu milik Kemenak. Jadi itu buku yang versi legalitas yang dilegalkan oleh Kemenak yang itu menerjemahkan K13. Silahkan kalau nanti mau mengembangkan buku itu atau buku yang lainnya. Itu yang pertama ya. Jadi nanti saya harapkan yang membahas tentang KTSP ya, KTSP atau kurikulum 2006 itu sampean mencari buku yang berhubungan dengan itu ya, untuk bahasa Arab terserah kelas berapa saja ya boleh. MI yang mudah saja, yang mungkin kalian masih punya adik sekarang, yang buku yang lama atau buku kalian sendiri ya, buku kalian sendiri ketika masih belajar di sanawiyah atau di ini ya, atau buku adiknya ya, untuk bahasa Arabnya silahkan dipelajari itu bagaimana sistematika penulisannya.
Nah, ini kita perlu ya, kita perlu karena kita akan melakukan itu. Ya, Saman akan menjadi orang-orang yang mendesain ya bahan ajar itu. Nah, desainer itu tidak memulai dari awal. Tapi desainer itu juga mencontoh metode ya, ingat ya, mencontoh metode yang dipakai oleh para penulis sebelumnya. Nah, gitu ya. Jadi kita tidak menjiplak, ya, tidak menjiplak, tapi mencontoh metodenya. Ya, apalagi nanti di K13 itu sudah kurikulumnya rigid. Ya, di K13 itu ya kurikulumnya jadi bab pertama itu isinya apa, bab kedua isinya apa, untuk sanawiyah, untuk aliyah itu semuanya ada. Untuk yang K13, yang KTSP saya mencari-cari silabinya nggak pernah nemu ya, untuk yang KTSP maupun kurikulum sebelumnya. Tapi yang K13 itu ada di peraturan menteri. Jadi mudah untuk menyusun K13 itu. Nah, itu silahkan ya, buku yang ada itu dipelototi ya. Sekali lagi yang akan presentasi di kurikulum 2006 atau KTSP itu ditampilkan ya salah satu contoh buku ya yang menyusun materi-materi bahan ajarnya dengan menggunakan KTSP. Ya, jadi tidak hanya secara teori kita membahas KTSP itu apa, terus kemudian dasar hukumnya apa, kemudian penilaiannya bagaimana, metodenya bagaimana, tidak hanya itu ya, tapi betul-betul kalian menyajikan sebuah buku yang itu disusun berdasarkan KTSP. Apalagi yang K13. Ya, apalagi yang K13 karena bukunya sangat mudah sekarang kita temukan ya. Jadi walaupun di pasaran itu mereka menggunakan tulisannya ya kurikulum 2019, kurikulum 2020 itu semuanya adalah K13. Ya, semuanya karena belum ada instruksi resmi ya dari kementerian maupun dari pemerintah untuk mengganti K13 itu atau K13 yang disempurnakan. K13 yang disempurnakan itu sebenarnya K14, kurikulum 14 itu setelah disempurnakan oleh pemerintahan sekarang ini, pemerintahan Jokowi itu. Yang dulu sebenarnya di cikal bakalnya ya oleh Pak Mendikbud waktu itu ya Muhammad Noh, dosen ITS ya, dan rumahnya di Surabaya dekat Mahatumar itu ya, di Gunung Anyar itu Pak Noh ya, dan Pak Anies Baswedan itu K13 yang versi awal, terus kemudian disempurnakan menjadi K13 penyempurnaan ya, atau K13 revisi ya, versi revisi yang disempurnakan pada tahun 2014. Nah itu ya, jadi jangan hanya teori saja yang dipaparkan, tapi juga buku bahasa Arab yang disusun ya, yang disusun berdasarkan kurikulum yang ada pada saat itu ya. Kemudian setelah itu kita akan berbicara dengan beberapa landasan ya, landasan kurikulum, landasan penyusunan kurikulum atau landasan bahan ajar, landasan penyusunan bahan ajar. Sebentar. Landasan-landasan bahan ajar itu ada landasan landasan pedagogis, landasan psikologis, landasan budaya, ya, landasan kebahasaan itu dapat ditemukan dalam referensi-referensi yang ada di atas itu ya. Nah, ini belum. Untuk komite hadir di sini. Sebentar. Atau pengurus lainnya, pengurus komite barangkali siapa itu atau anggota dari komite. Oh ya. Nah, itu ada di bukunya karya Rusdi Toaimah ya, misalnya di Al-Marji. Ya, Al-Marji fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Nah, itu dapat kalian
temukan ya, tentang al-usus as-saqafiyah, ya, al-usus al-lughawiyah, ya, al-usus an-nafsiyah, ya, dasar-dasar psikologis, an-nafsiyah, al-usus as-saqafiyah, dasar-dasar budaya, dan dasar-dasar kebahasaan dalam penyusunan bahasa Arab. Itu ada di situ, silahkan nanti dibuka, terus kemudian dipelajari, itu semuanya bahasa Arab, ya, dan kemudian dipresentasikan. Ya, atau nanti saya upload juga ya, mungkin beberapa makalah yang pernah saya tulis di situ, ya silahkan saya upload nanti di e-learning, ya. Terus kemudian silahkan itu dipelajari untuk menyusun landasan-landasan psikologis, landasan pedagogis. Pedagogis itu landasan-landasan ini ya, keilmuan dalam penyusunan buku ajar. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penyusunan buku ajar, termasuk landasan psikologis dan landasan budaya. Nah, ada sebuah buku besar ya, Dalilu Amal di Baromid Ta'lim Al-Arabiyah. Nanti kalau saya temukan bukunya, itu bukunya tebal banget. Itu referensi utama bagi seorang penulis buku ajar bahasa Arab. Dalilu Amal, ya, karya Rusti Toaima. Saya punya buku yang buku cetaknya, ya, versi cetaknya. Kalau nanti saya temukan versi PDF-nya akan saya uploadnya. Itu di situ akan dijelaskan dengan sangat gamblang ya tentang bagaimana menyusun tadribat. Ya, baik itu maharoh kalamnya, maharoh istimanya, ya, maharoh kiroahnya, maharoh kitabahnya, penulisan kosakatanya, termasuk landasan budaya tadi itu, landasan budaya apa saja yang perlu ditampilkan. Jadi apa istilahnya ya? Tema-tema ini, tema-tema penyusunan misalnya ketika menulis tentang ya, identitas pribadi, ya, al-bayanat as-saksiyah, itu kosakata apa saja yang ditulis di situ, ya, kosakatanya ketika mengenalkan diri itu, kosakata apa yang diajarkan kepada murid, kemudian tarkibnya apa, yaitu landasan budaya. Ya, ketika seseorang mau bepergian, itu apa saja yang ditanyakan, apa saja yang ditulis di situ, ya, kosakata apa saja yang ada di situ, ya, itu secara teori ya sudah ditulis oleh para pendahulu kita, ya, oleh ulama-ulama sebelum kita, oleh para pakar-pakar penulis bahasa Arab sebelum kita. Nah, kita mencontoh itu. Ya, jadi memulai dari apa yang sudah mereka selesaikan. Jadi kita tidak memulai dari baru. Nah, itu yang menurut analisa saya ya, bisa dibilang apa ya, kekurangan yang fatal ya bagi penulis-penulis buku ajar di Indonesia. Penulis-penulis buku ajar di Indonesia itu bisa kita perhatikan ya. Kalau sampai misalnya merunut tulisan itu ya, mulai dari MI kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus disambung sanawiyah kelas 1, 2, 3, kemudian kita sambung dengan aliyah kelas 1, 2, 3, itu rangkaian kesinambungan ini itu enggak kita temukan. Itu masalah. Ya, jadi rangkaian kesinambungan seharusnya kan berkesinambungan itu. Jadi kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Kemenak itu silabinya itu berkesinambungan dari sisi silabinya. Dari sisi silabinya. Nah, ini yang menurut saya gagal diterjemahkan oleh para penulis-penulis itu. Karena apa? Masing-masing penulis itu ya, penulis kelas 1 dengan penulis kelas 2, penulis kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, itu ditulis oleh masing-masing orang yang berbeda-beda dan mereka tidak bertemu dalam melakukan penulisan itu. Jadi tidak bekerja sama, tidak saling melihat, saling mengoreksi, jadi masing-masing menulis sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Ya, menulis apa yang ada dalam pikirannya, sehingga masing-masing buku itu seolah-olah buku yang berbeda-beda. Kita sering mengatakan buku kita saat ini menggunakan
pendekatan al-wihdah atau all-in-one system. Tetapi pada kenyataannya, pada prakteknya itu adalah durus nadhariyatul furu. Karena masing-masing buku di kelas-kelas yang berbeda itu tidak terjadi kesinambungan. Nah, itu lain sekali ketika sampean misalnya memperhatikan buku kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaika misalnya, yang saat ini sudah menjadi 8 jilid, ya saat ini ya menjadi 8 jilid itu rangkaiannya jelas, keruntutannya jelas. Apa yang disampaikannya punya kalau seandainya jalan itu bisa dirunut oleh para pembelajarnya atau oleh guru yang mengajarkannya. Jadi jalan itu terus bersambung. Ya, antara titik start sampai titik finish itu bisa diturut. Tapi buku kita, buku Kemenak tidak. Ya itu ya. Karena itu tadi kita tidak memiliki acuan yang acuan pokok gitu ya dalam penulisan buku ajar kita. Masing-masing menulis secara sporadis. Ya, secara sporadis. Ini lain dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Rusdi Tuaimah ketika menulis kitab Al-Asas. Ya, Al-Asas fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah, Al-Kitab Al-Asasi. Fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah yang sampai saat ini dipakai di Universitas Ummul Qura di Makkah. Ya, terutama di Ma'had Al-Lughahnya, ya, Institut Bahasa Arabnya. Institut Bahasa Arab di sana memakai buku yang ditulis oleh Rusdi Tuaimah. Nah, penulis ini ya sebelum menulis buku ajarnya itu, beliau melakukan penelitian terlebih dahulu ya di Mesir waktu itu, bekerja sama dengan Mahmud Kamil An-Naqah yang sampai saat ini menjadi dosen di Al-Azhar sampai saat ini ya. Beliau bekerja sama ya, dua orang ini Rusdi Tuaimah dengan Mahmud Kamil An-Naqah ini bekerja sama untuk melakukan penelitian di Mesir dengan menggunakan angket. Sistemnya ya dengan menggunakan angket. Yang pertama ya, materi apa atau tema budaya apa ya, atau al-munasabat ya, istilahnya dalam Ta'lim Lughah Arabiyyah yang dibutuhkan oleh pembelajar asing ketika belajar bahasa Arab. Itu mahasiswa-mahasiswa di Mesir yang saat itu sekitar tahun 70-an ya, belajar di Mesir, mereka diberi angket itu. Jadi kalau kamu belajar bahasa Arab itu tema apa yang kamu butuhkan? Tulis 1, 2, 3 ini ada sekian banyak murid yang atau mahasiswa yang diberi angket itu. Terus kemudian dikumpulkan, diklasifikasi. Tema apa yang paling banyak dibutuhkan? Nah, tema-tema yang paling banyak ya, diinginkan oleh para pembelajar asing itu dijadikan sebagai tema utama. Nah, setelah ini temanya ketemu, terus kemudian kosakata apa tentang tema-tema yang ada, yang dibutuhkan atau yang banyak dibutuhkan ya ketika belajar bahasa asing itu. Masing-masing menulis 1, 2, 3 kosakata. Ya kosakatanya, ya kosakata tentang as-safar itu apa saja yang dibutuhkan 1, 2, 3 ya. Terus kemudian dikumpulkan lagi angket-angket itu dikumpulkan lagi dianalisa. Nah kosakata yang paling banyak ditulis oleh para mahasiswa itu dijadikan sebagai kosakata utama. Al-alfat al-awwaliyah atau al-asasiyah, ya kosakata utama. Terus kosakata yang disebutkan ya tapi tidak terlalu banyak disebutkan oleh para mahasiswa itu dijadikan menjadi al-alfat as-tsanawiyah. Al-alfat as-tsanawiyah. Terus kosakata yang kadang disebutkan oleh beberapa orang dan tidak disebutkan oleh orang lain ya itu dikelompokkan menjadi kosakata yang ketiga menjadi al-alfat al-mustab'adah. Al-alfat al-mustab'adah, kosakata yang jauh, yang jarang dipakai. Nah, itu disebutkan oleh beliau, dibukukan ya penelitian itu dibukukan dalam kitabnya Al-Usus Al-Mu'jamiyah Was-Saqafiyah. Dan itu sudah ada ya, sudah saya sebutkan di e-learning itu, silahkan di-download.
Itu al-usus atau al-mu'jamiyah wa tsaqafiyah. Jadi kosakata yang berhubungan dengan kosakata dan budaya dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi kosakata apa saja yang dibutuhkan oleh non-Arab ketika belajar bahasa Arab itu ada di situ. Sudah di-download belum bukunya? Gimana Mas Farhan Ali? Sudah download kan bukunya? Hah? Ada di e-learning itu Mas Zulfikar. Download belum bukunya? Belum? Belum gimana itu dipelajari itu ya, yang referensi buku referensi yang saya upload di e-learning itu loh, itu downloadan, kamu download terus kemudian kamu pelajari. Nah, itu loh, itu kosakata yang dibutuhkan oleh murid-murid. Ya, nanti saya sampaikan juga itu beberapa kosakata ya, tidak semuanya. Silakan dibaca itu saja di situ, itu insya Allah semuanya ada ya. Nah, ini itu tentang dasar-dasar budaya, dasar-dasar. Nah, itu nanti di situ mencarinya. Sama jangan mencari di mana-mana, kerepotan terutama untuk kelompok yang akan menulis itu ya. Ya. Terus kemudian kemarin ada yang bertanya entah di kelas ini atau kelas yang lain, ya, saya lupa. Tentang itu standar isi ya, standar isi kurikulum bahasa Arab. Ya, standar isi kurikulum bahasa Arab ada 7 standar isinya. 3 unsur bahasa dan 4 kemahiran bahasa. Nah, itu standar isinya pembelajaran bahasa Arab ada itu. 3 unsur bahasa, masih ingat apa 3 unsur bahasa? 3 unsur bahasa. Mbak Anzelna? Nggak tahu? Lupa. Aduh, 3 unsur bahasa, Said. Sak kelas nggak ada yang ingat. 3 unsur bahasa. Apa? As-saut, al-kalimat, aswat, kalimat atau mufradat ya. Dan jumlah tarokib. Tarokib, aswat, mufradat dan tarokib. Dan 4 maharoh. Nah, ini yang sering diingat cuma 4 maharohnya ini. Kalian para pembelajar GPA. Tidak hanya 4 maharoh, tapi 3 di awalnya jangan lupa itu dasarnya. Dasar untuk pembelajaran bahasa Arab itu materinya ini. Itu loh, materinya itu ada aswat, mufradat dan tarokib. Itu materi bahasanya. Nah, dari materi bahasa itu dirangkailah menjadi 4 maharoh, maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah dan maharatul kitabah. Jadi jangan hanya maharohnya saja yang diperhatikan dengan mengesampingkan 3 unsur utamanya. Ini 3 unsur ini utamanya, ini dasarnya ya. Jadi bagaimana maharoh istima' dibentuk? Ya dengan dia ini. Dimulai dari mufradat, kemudian dimulai dengan aswat, mufradat dengan tarokib. Aswat itu yang bagian terkecil, ya kan? Aswat ngumpul dengan aswat yang lain jadilah mufradat atau kalimat. Jadi mufradat kumpul dengan yang lainnya jadilah tarokib atau jumlah atau qawaid. Nah, ini di 3 unsur bahasa dan 4 kemahiran bahasa. Itu standar isi materi bahasa Arab. Dan K13 itu alhamdulillah itu sudah mencakup ini 7 hal ini. Itu di K13. Ya, cuma bagaimana para penulis itu menerjemahkannya ke dalam buku yang benar-benar ya mengungkapkan 7 standar isi dari pembelajaran bahasa Arab atau 7 desainer itu memahami itu semuanya. Nah, itu bagaimana dikombinasi, bagaimana dibentuk demikian rupa sehingga menjadi sebuah hasil desain yang indah. Nah, jadi kita buat baju itu kan ada standar utamanya. Kalau dalam ilmu pakem ya, atau malnya itu ya, yang harus ada di situ, ya kan? Ya, harus ada leher, harus ada ini tempat untuk
apa, ini kan harus ada gitu kan. Jadi bagian utamanya itu apa? Nah itu ya standar isi dari kurikulum bahasa Arab. Saya ulang lagi apa tadi? Aswat, mufrodat, dan tarokib. Tarkib itu tunggal satu ya, kalau tarokib itu banyak. Jadi gini loh, ya kalau dikatakan aswat, mufrodat, tarokib, jamak dengan jamak kumpul, ini ya konsisten. Kalau nyebutkannya saut, kalimah, tarkib, nah itu tunggal dengan tunggal, diberi al semuanya, nggak ada al semuanya. Nah gitu dalam berbahasa Arab itu ya. Jadi bahasa Arab itu kan bahasa konsisten. Nah kita juga harus konsisten. Jadi nggak ada bahasa yang konsisten dengan kaidah itu kecuali bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang sangat konsisten dengan kaidah. Nah begitu juga ketika kita mengungkapkan dengan bahasa Arab ya, at-ta'bir bil lughah al-arabiyyah ya, aswat, mufradat, taroki, aswat, mufradat, wa taroki. Kalau saud, mufradah, nah gitu, mufradah, wa tarki. Nah gitu ya. Jadi ini standar isi dari kurikulum bahasa Arab. Nah sejak saat ini ya silahkan yang saya share tadi itu buku bahasa Arab Kemenak, terutama yang berbahasa terutama untuk bahasa Arab itu silahkan diambil, di-download, dipelototi. Masing-masing kalian semuanya. Nah, kalian nanti akan punya tugas itu untuk mengembangkan salah satu bab yang ada. Saya minta cukup satu bab saja. Tapi kalau kalian ingin seluruhnya dari awal sampai akhir, itu sangat baik sekali. Ya, sangat bagus sekali kalau itu memungkinkan. Kalau tidak, ya cukup satu bab saja. Kemudian nanti dipresentasikan seperti yang kemarin ini dibuat video gitu ya. Kemudian dipresentasikan dan dikirimkan di sini, nanti kita diskusikan. Ya, kita belajar bersama untuk menemukan ya cara membuat buku ajar. Kita belajar dulu dari pengembangan. Ya, dari pengembangan buku ajar itu. Mengembangkan dengan mendesain dari awal itu mirip. Mirip saja. Justru pengembangan itu biasanya dapat dikatakan lebih repot ya daripada membuat buku dari awal. Nah itu ya. Jadi kalau Dr. Rusdi Ahmad Nuaimah tadi bekerja sama dengan Mahmud Kamil An-Naqo melakukan penelitian awal terlebih dahulu sebelum menulis buku ajarnya. Ya, sebelum menulis Alkitab Al-Asasi. Alkitab Al-Asasi itu juga ada saya upload di itu ya di e-learning. Ya, di e-learning ada itu. Silahkan di download itu bukunya bagaimana. Nah, terus kemudian bandingkan dengan buku yang dia tulis sendiri tentang Al-Usus Al-Mu'jamiyah wa Tsaqafiyah itu. Al-Usus Al-Mu'jamiyah wa Tsaqafiyah fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah. Silakan bandingkan antara buku yang ditulis sebelum menulis buku ajarnya. Jadi beliau ya ketika menulis buku ajar itu sudah dibuat kerangka terlebih dahulu, dimulai dari kosakata apa yang ingin disajikan kepada mahasiswa, kepada murid-muridnya, dan tema apa yang diajarkan kepada mahasiswanya sesuai dengan hasil penelitian beliau. Nah gitu ya. Jadi ini lain dengan buku ajar yang ditulis oleh kita ini sampai saat ini. Sampai saat ini masing-masing orang menulis di tempatnya masing-masing, di kamarnya masing-masing, menulis sesuai dengan apa yang ada, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas sekian, seperti itu caranya. Jadi nanti tiba-tiba ada sebuah kosakata yang muncul di kelas sekian, yang itu sama sekali belum pernah diajarkan dan sudah dijadikan sebagai bahan pertanyaan di kelas yang atas itu. Atau bisa jadi buku yang digunakan untuk kelas 4 MI misalnya, bahkan lebih sulit daripada buku yang digunakan untuk kelas 6 MI. Ya karena itu tadi tidak ada saling komunikasi antar penulis yang satu dengan penulis yang lainnya. Ya kalau kita mau bicara ideal ya seharusnya buku itu ditulis oleh penulis yang sama.
atau beberapa penulis tapi mereka saling bekerja sama, ngumpul dalam satu tempat. Ya seperti yang dilakukan oleh penulis Al-Arabiyyah Baina Yaday. Itu ditulis 3 orang. Ya 3 orang gitu. 3 orang yang menulis, ya, Ibrahim Al-Fauzan, kemudian Thohir Husain. Ya, Thohir Husain itu yang menulis kitab Al-Arabiyyah Linnasiin. Tahu kan kitab Al-Arabiyyah Linnasiin? Tahu ya? Al-Arabiyyah Linnasiin itu yang menulis diantaranya adalah Thohir Husain itu. Ya, sekarang ya Allah alam beliau masih hidup atau tidak. Ya terakhir alhamdulillah saya sempat bertemu dengan beliau ketika kursus di Ma'had Ummul Qura itu. Ya, Ma'had Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah di Ummul Qura. Itu beliau sudah berumur mungkin sekitar 80-an tahun. Masih hidup Ustadz beliau. 2 minggu yang lalu habis mengisi seminar. Alhamdulillah kalau begitu ya. Sudah cukup umur kan? Sangat sepuh sekali. Ya, saat itu aja sudah sangat sepuh. Nah itu ditulis 3 orang itu. Ketika kita bertanya kepada beliau, buku ini ditulis selesai berapa bulan? 6 bulan. Waktu itu masih versi 1 ya, mujalad awal itu yang hanya 3 jilid besar-besar. Itu selesai dalam waktu 6 bulan. Tapi itu mereka tidak menulis sendiri-sendiri di kamarnya masing-masing, ya, tapi mereka bekerja sama untuk menulis dengan baik. Nah itu seharusnya buku. Jadi kesinambungan itu akan ditemukan. Isi di mana itu? Beliau. Seminar internasional Ustaz. Di mana? Penyelenggaranya? IUM atau Tazkiyah itu saya lupa. Azaka. Enggak, Tazkiyah, Institut Tazkiyah. Oh, Tazkiyah Bogor. Tapi by Zoom ya? Iya, Ustaz. Ya, kalau naik pesawat mungkin sudah nggak kuat lagi, beliau sudah sangat cukup umur. Ya itulah penulis itu, dan beliau cerita ya. Beliau cerita saya juga menulis buku bahasa Arab untuk ini yang digunakan untuk orang-orang Arab yang kerja di luar Arab. Jadi kan para duta-duta besar ya di Saudi, di negara-negara luar Saudi itu, dan anak-anak mereka kan mereka pergi dalam waktu yang lama. Nah itu mereka tentu sekolah di luar negeri kan. Nah mereka untuk belajar bahasa Arab itu beliau nulis buku itu. Nah itu menulis buku itu dan dibeli ya oleh kerajaan Saudi. Kita tanya berapa harganya Syekh? Ya sekitar dia sebutkan angka berapa gitu, yang itu kalau dikonversi ke rupiah ya dia MM-an ya sekitar 10 M itu dibeli oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, itu kalau di kita kan enggak. Ya termasuk buku yang ditulis oleh LP2M gitu. Ya, Lembaga Pengembangan Pesantren ya, Muhammadiyah. Itu kami begini demikian. Ya saya sendiri tidak bisa untuk menuangkan idealisme saya yang seperti ini ke dalam menulis itu. Jadi saya menjadi penulis buku ajar untuk SMK. SMK sampai sekarang belum terbit. Ya, padahal buku itu sudah selesai sejak 3 tahun yang lalu. Buku saya yang bahasa Arab bersama dengan penulis dari Tasikmalaya. Ya, dari Tasik. Ya begitulah ya, iklim penulisan bahasa Arab di kita masih sangat lemah ya, sehingga akhirnya saya sampaikan Pak Muhbib Abdul Wahab sebagai sekretaris LP2M, kita itu punya problem utama dalam PPA itu 1 buku ajar. Beliau mengatakan tidak, buku ajar prakteknya begitu, kenyataannya begitu. Nah, dan kita sendiri di LP2M pun juga nggak bisa menemukan format ideal ya dalam penulisan buku ajar bahasa Arab itu. Ya karena penulisnya dari macam-macam ya, saya di Sidoarjo ya dengan pasangan di Tasikmalaya sana kapan bisa ketemu gitu kan. Dan akhirnya ya gitulah, saya di sini di Sidoarjo di kamar saya nulis sendiri, terus kemudian yang di Tasik juga menulis sendiri. Nah ketika dikompil itu akan terjadi itu tadi
jalan yang tidak mulus, jalan yang tidak lurus, jalan yang bergelombang dan macam-macam. Nah itu ya. Jadi ke depan ya, yang pertama saya harapkan tadi ketika yang KTSP dan K13 saya harapkan tidak hanya menulis teori saja, ya, menyampaikan teori tentang kurikulum itu, ya, kurikulum yang bersangkutan, tapi buku bahasa Arab yang ditulis dengan kurikulum yang bersangkutan itu kita ini kan kita bahas ya. Untuk ini kenapa kok tiba-tiba Pak Wito, Assalamualaikum. Oh, ada dosen yang kesasar ke kelas kita. Oke, semana tadi? Aduh. Apa tadi yang ingin saya sampaikan? Nah, jadi ini ya, jadi yang ke depan ini ya saya harapkan itu. Ya, jadi yang mempresentasikan itu menguraikan secara nyata buku bahasa Arab yang ditulis dengan kurikulum KTSP dan K13. Terus kemudian menganalisa buku itu dengan cara apa beliau menulis, dengan urutan apa beliau menulis. Jadi bagaimana targetnya diungkapkan, target apa yang diungkapkan. Ya, gitu ya. Bisa dipahami ya. Dan itu tadi ya yang akan membahas tentang landasan-landasan pedagogis, landasan budaya, landasan psikologis itu ya maksudnya. Kemudian standar isi bahasa Arab itu maksudnya. Jadi mufrodat itu bagaimana cara menyajikan mufrodat dalam buku ajar. Ini bukan dalam mengajar ya, tapi dalam buku ajar. Ingat yang kita ini kan ya. Jadi bukan dalam mengajar, tapi dalam buku ajar. Aswat itu tujuan pembelajaran aswat itu ada berapa? Nah ini pembelajaran aswat tujuannya ada 3. Pembelajaran bahasa aswat itu ya 3. Yang satu mengenalkan suara. Ingat ya, bukan mengenalkan huruf, tapi mengenalkan suara, mengenalkan bunyi. Ya, mengenalkan bunyi. Kemudian yang kedua membedakan bunyi. Ya, membedakan bunyi. Yang ketiga membunyikan suara itu dalam kalimat yang sempurna. Ya, jadi yang pertama saya ulang lagi, mengenalkan bunyi, kemudian membedakan bunyi, dan ketiga mengucapkan bunyi itu dalam kalimat-kalimat yang sempurna. Itu aswat. Ya, pembelajaran aswat. Kemudian pembelajaran mufrodat, ya, pembelajaran mufrodat itu tujuannya ada 1, ya, membunyikan aswat itu atau membunyikan kalimat ya, kalimat atau nutqul mufradat, nutquha, fahmu maknaha, ya, fahmu maknaha, isti'maluha fi Halo, ini masih kelas bahasa Arab ya? Iya, Ustaz. Keluar masuk. Nggak tahu saya kenapa ini. Sampai mana lagi tadi ya? Jadi aswat tujuannya 3. Aswat, mengenalkan bunyi,
membedakan bunyi dan mengucapkan bunyi dalam kalimat yang sempurna. Dalam kalimat yang sempurna. Mufrodat, mufrodat tujuannya yang pertama adalah nutquha, mengucapkannya. Nutquha nutqan sahihan saliman. Terus kemudian fahmu maknaha fi siyaqin. Fahmu maknaha fi siyaq, memahami maknanya dalam konteks kalimat. Konteks kalimat. Terus kemudian kitabatuha wa hijauha, menulisnya dan mengeja, menulisnya dalam kalimat. Terus kemudian tarokib. Tarokib itu untuk membantu murid memahami dan memperluas pemahamannya terhadap teks yang sekarang dipelajari. Tarokib. Jadi tarokib itu tujuannya untuk memahami dan memperluas penggunaan, memperluas pemahaman dari teks yang saat ini dipelajari. Itu 3 hal itu ya. Aswat, mufradat dan tarokib. Kemudian maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah dan maharatul kitabah. Nanti masing-masing kita bahas satu persatu ya, itu ya. Jadi ketika menulis buku bahasa Arab, buku ajar bahasa Arab, itu standarnya. Itu standar isi dari kurikulum bahasa Arab, standar isi dari pembelajaran bahasa Arab. Yang itu semuanya ya bisa dilihat secara jelas, bisa dilihat secara nyata dalam kitab Al-Arabiyah Baina Yadai. Jadi kitab Al-Arabiyah Baina Yadai itu konsisten di sini. Kalau buku yang lain ya termasuk Alkitab Al-Asasi tadi mungkin mengesampingkan aswat. Mengesampingkan aswat, tapi kitab Al-Arabiyah Baina Yadai tidak. Dia konsisten untuk mengajarkan aswat untuk pemula di jilid 1. Bahkan punya buku khusus tentang aswat. Itu para penulis kitab Al-Arabiyah Baina Yadai. Oke ya, dari sini bisa jelas kepada yang mau menulis tentang macam-macam hal itu, bisa memahami ya. Jadi nanti apa yang akan saya tulis dan apa yang saya ini supaya kita sempurna nanti ketika melakukan presentasi ini itu. Ya, terutama ini yang saya minta ya. Jadi yang menulis KTSP silahkan cari buku bahasa Arab yang ditulis dengan KTSP. Entah tahun 2006, 2007, 2008, ya sampai tentu 2012. Yaitu semuanya buku ditulis dengan kurikulum KTSP. Entah untuk SD, SMP, SMA, atau MI ya, atau yang penulisnya siapa saja, penerbitnya siapa saja, silakan. Ya, kita belajar melakukan analisa itu untuk nanti kita jadikan sebagai bandingan ketika kita mau menulis, ya menulis buku ajar atau buku pengembangan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Mas, Mbak Bella? Paham ya? Mas Farhan? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Oke ya. Lisnawati. Mafhum ya? Insya Allah mafhum, Ustaz. Ya. Ini enggak dari Jawa ya, Mbak Lisnawati? Iya, Ustaz. Dari mana? Dari Maumere NTT, Ustaz. Oh, makanya namanya kan lain. Kaitimu. Apa makna kaitimu? Marga, Ustaz. Oh, marga. Saya kira ada maknanya. Ya. Bisa ya dipahami kira-kira ya. Jadi insya Allah minggu depan kita tuntas ya membahas tentang kurikulum itu selesai. Saya kalau mendengarkan apa yang kalian sampaikan itu sudah bagus ya dari sisi kurikulumnya. Jadi sudah mulai dari A sampai Z sudah dibahas itu dari sisi kurikulumnya. Tapi buku ajar yang ditulis berdasarkan kurikulum itu, nah itulah yang saya tunggu-tunggu sampai saat ini. Ya, itu yang kita butuhkan kan ketika nanti kita menulis buku ajar itu. Jadi kita lihat bagaimana orang-orang menulis sebelumnya gitu loh. Jadi bagaimana mereka. Jadi ibaratnya kalian nanti ya
ya Allah alam sudah atau belum ya. Itu kan ada PPL ya, atau sekarang namanya PLP itu. Ya, pengenalan lapangan persekolahan. Ya, itu di awalnya kan kalian tidak langsung mengajar begitu di kelas, tapi apa, mengamati kan, mengamati bagaimana guru mengajar, mengamati bagaimana kurikulumnya, mengamati bagaimana proses pembelajaran yang ada, ya kan begitu ya. Jadi tidak langsung begitu mengajar. Nah, kita juga demikian dalam penyusunan buku ajar ini. Halo? Iya kok putus-putus. Halo? Ini sinyalnya sini atau sinyalnya mana ya? Ya apa kira? Putus sih. Halo, masih dengar ya suara saya? Masih Ustaz. Masih. Ini keluar masuk di sini. Masih ya? Oke. Jadi kita melakukan observasi dulu sebelum bergerak untuk melakukan penulisan dalam makna yang nyata. Oke. Lihat dulu bagaimana orang melakukan itu. Ya ibaratnya kita mau bekerja di pabrik itu nggak langsung nyekel pegang alat, ya nggak langsung praktek, tapi lihat dulu bagaimana mereka praktek. Baru kemudian kita mencontoh itu, menirukan apa yang mereka lakukan. Ya, tidak menjiplak, ingat ya, tidak menjiplak, tapi kita mencontoh caranya. Itu nggak plagiasi gitu ya. Ini ada yang bertanya tentang kitab Al-Arabiyah Baina Yaday. Ya, apakah itu cocok untuk anak MI atau MTS? Al-Arabiyah Baina Yaday itu disusun untuk mahasiswa ya. Tidak cocok untuk anak. Nah, itu kita perlu memahami sisi budaya. Budaya yang cocok untuk anak dan yang cocok untuk orang dewasa itu kayak apa. Al-Arabiyah Baina Yaday itu menyebutkan di tempat-tempat awal saja, mulai bab pertama itu ya, negara-negara di luar sana, di luar negeri sana. Ya. Hindi, Turki, Amriki, itu kira-kira anak SD bisa nggak menangkap itu dan mengikuti perkembangannya kayak gitu. Pakistan, ya kan? Itu di pelajaran pertama loh, tentang aruf itu Pakistani. Ya, anak SD, MI, apalagi kelas 1, ketika menyebutkan Pakistan, kira-kira bisa nggak? Sulit itu untuk mengikuti semuanya. Ya, mungkin 1-2 negara tahulah dia. Tapi negara-negara yang ini belum tentu mereka bisa mengikuti dengan seksama gitu. Jadi itu menjadi semuanya menjadi abstrak semuanya bagi mereka. Ya, padahal pembelajaran bahasa itu seharusnya mulai dari ini sudah mau berakhir ya. Jadi budaya muatan budaya itu perlu kita perhatikan. Makanya di sini sebelum kita membahas itu semua kan kita ajarkan landasan budaya. Jadi budaya apa yang cocok untuk orang-orang yang akan menggunakan buku ajar yang kita ajarkan itu, termasuk nanti landasan bahasa juga. Jadi kosakata apa yang cocok untuk anak-anak. Kosakata itu kita harus memilihkan itu semuanya untuk mereka. Nah, begitu ya. Jadi kitab Al-Arabiyah Baina Yaday itu cocok untuk perguruan tinggi. Kalau ingin kita gunakan untuk di bawahnya, yaitu tadi kita kembangkan. Ya, kita kembangkan, kita sesuaikan dengan bahasa mereka. Nanti saya bantu dari sini. Kalau alam ini kenapa ini zoom-nya ada gangguan gini ya? Oke ya, kita lanjutkan. Tinggal sedikit saja mungkin setelah ini kita selesaikan.
Jadi itu ya untuk Al-Arabiya Bainayadai. Kalau kita ingin menggunakan Al-Arabiya Bainayadai untuk selain perguruan tinggi, maka itu perlu kita kembangkan. Perlu kita rubah sesuai dengan umur mahasiswa, murid yang akan menggunakan buku ajar kita. Untuk anak SMA mungkin cocok karena muatan budaya yang ada akan bisa diikuti walaupun tidak benar-benar pas ya, tapi masih bisa ya, untuk kita adakan penyesuaian untuk tapi untuk MI, SD, MTS enggak. Ya, termasuk kitab silsilah taklim lughah Arabiyah itu. Ya, silsilah taklim lughah Arabiyah yang di Ma'had itu kalau kita ingin gunakan untuk murid kita itu harus kita sesuaikan. Oke, begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sekian ya. Nanti akan saya carikan ya kitab dalil amal tadi ya. Dalil amal untuk panduan penulisan buku ajar. Tapi ini saya baca, saya upload begitu terus kemudian nggak dibaca ya rugi. Termasuk yang di WA itu, yang saya kirim lewat WA grup, download nggak? Nah, gimana Mbak? Sudah Ustadz, sudah Sudah ya? di-download. Alhamdulillah sudah download. Yang lain gimana? Yang lain? Cuman ada beberapa jurnal yang ini Ustadz yang nggak bisa di-download. Oh gitu. Nah, yang mana? Masa durasinya kayaknya kayak udah ditutup gitu untuk di-download Ustadz. Oh, kemarin waktu saya coba download beberapa jurnal ada yang nggak bisa. Yang di WA maksudnya? Iya, yang di WhatsApp, yang di grup. Iya Ustadz. Kalau WA di grup ya WA itu harus segera. Jadi ketika kita share itu harus segera sama download. Nanti beberapa 1 pekan kalau nggak salah itu sudah ditutup, nggak bisa lagi di download. Nah itu harus minta ulang gitu kan, minta ulang kepada pengirim untuk mengirimkan ulang. Nah itu WA itu begitu. Jadi dibatasi di WhatsApp sendiri berapa hari bisa di download. Jadi harus pindah di HP-nya sampean. Nah itu. Jadi ya, yang nggak bisa nanti bilang aja, nanti saya kirim ulang. Ya. Kalau ada pertanyaan tentang itu, misalnya, yang ini Ustaz dua tema jurnalnya Ustaz, yang Al-Arabiyah lil Ahbar sama lil A'lam. Al-Arabiyah lil Kibar. Iya itu sama lil A'lam. Yang itu nggak bisa Ustaz. Al-Arabiyah lil A'lam. Naam. Al-Arabiyah lil Kibar dan Al-Arabiyah lil A'lam. Oke, nanti saya. Itu besar itu filenya. Ustaz, itu yang kalau lil Kibar kan ada beberapa jilid ya Ustaz. Kalau nggak salah sampai 4 ya itu Ustaz. Itu ya nanti saya ini aja lah, pindah ke Google Drive aja biar bisa di-download kapan saja. Kalau di WA yang kelemahannya itu. Kelemahannya jadi harus segera di-download ketika di-share. Ya, kalau di Google Drive nanti selama masih ada di Google Drive ya bisa di-download. Ya, nanti saya pindah aja di Google Drive ya biar mudah. Nah, Ustaz, syukran. Oke, ada yang lain? Cukup ya, saya kira bisa dipahami ya apa yang kita inginkan. Jadi optimalkan ini masa observasi ini. Observasi ini digunakan sebaik-baiknya untuk melihat bagaimana orang lain mengerjakan. Sebelum kita memang betul-betul harus mengerjakan itu. Oke, cukup sekian kurang lebihnya, semoga Allah memberkati semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kasih